Halo teman-teman semua, hai apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, bahwa pembacaan ini bersifat general reading dan fun reading, yang mana bisa saja resonate dengan energimu, bisa juga tidak resonate. Ya, bisa juga ini energi vice versa, yaitu kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang sedang kamu fokuskan di sini. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Mari kita mulai untuk pembacaannya. Dan tema readingan kita hari ini, yang istimewa terjadi padamu ya dalam waktu dekat. Apa itu? Kita lihat. Yang istimewa terjadi padamu. Oke, ini energi kamu ya. Kita baca dulu ini seperti apa ya. Kalau kulihat di sini teman-teman, sepertinya selama ini kamu mungkin masih beranggapan bahwa kamu baru bisa hidup bahagia jika ada orang yang membuat kamu bahagia. Seakan-akan hidup kamu baru berwarna nih gitu ya. Seakan-akan gitu kamu bisa mendapatkan ini itu, senang ya, kegembiraan, rejeki itu kalau kamu ada yang ngebahagiain ya. Hanya saja mungkin saat ini kamu berpikir semakin dewasa, semakin kesini ya, kamu makin menyadari bahwa keberhasilan itu tanggung jawab dirimu sendiri dan perlu diupayakan. Jadi di sini kamu bertekad untuk merubah diri. Oke, jadi energinya adalah perubahan ya. Sesuatu yang istimewa yang akan terjadi kepadamu dalam waktu dekat ini adalah tentang perubahan pada diri kamu ya. Dimana selama ini mungkin kamu ada energi kemelekatan, kecanduan pada hal-hal yang membuat kamu menderita, yang membuat kamu kesakitan, yang membuat kamu tidak bisa lepas dari mungkin ya dimanjakan, mungkin juga sering diberi, sering di sesuatu yang sifatnya terus menerus ya, dan kamu tuh sulit untuk lepas dari hal tersebut yang membuat kamu banyak mengalami penurunan energi, sehingga kamu tuh kayak merusak dirimu sendiri ya, karena sering menuntut gitu ya untuk dibahagiakan oleh seseorang atau oleh keluargamu atau ya siapa yang menurut kamu bisa membahagiakan kamu selama ini ya. Oke, dan kamu di sini teman-teman ya, King of Wands, udah punya pemikiran gitu ya. Sebelum menuntut, meminta dibahagiakan oleh orang lain gitu ya. Kamu di sini akan mulai berpikir memilih untuk membahagiakan diri sendiri gitu ya. Kalau kamu nggak ngerasa nggak mau merubahnya, nanti justru akan ada bahaya yang ngintai kamu. Mungkin kamu udah ngerasa ya, yang membahayakan dirimu sendiri adalah ya pemikiran kamu. Jadi di sini kamu nggak mau sampai ngambil tindakan ya, salah ngambil keputusan. Di usia segini kamu belum mungkin mendapatkan apa yang sedang kamu cari, yang ingin kamu dapatkan. Jadinya belakangan ini nih kamu sering berpikir ke arah hal-hal seperti ini ya. Oke teman-teman, ini bukan tindakan egois sih kalau aku lihat ya, melainkan bentuk apresiasinya kamu gitu ya. Upaya deh gitu ya, ada upaya kamu untuk menjalani hidup lebih kuat lagi. Jadi ini adalah dua kartu yang menunjukkan seseorang yang memiliki mental yang kuat ya, Capricorn dan juga ada Leo ya. Dimana ya seseorang ini punya kekuatan yang sangat luar biasa ya, seseorang yang punya keberanian tapi dia banyak keraguan-raguan karena sering mengalami hal-hal yang kurang beruntung dalam hidupnya. Terus dia juga mungkin sering diberi ya, sering mendapatkan kebahagiaan setelah seseorang yang memberi kebahagiaannya itu menjaga apa ya, mungkin dia sibuk atau mungkin ada sesuatu yang terjadi di hubungan ini atau kamu dicuekin.
ya. Jadi kayak ngerasa kamu nggak berharga, ngerasa kamu nggak dibutuhkan, akhirnya tumbuh rasa sedih yang memunculkan jiwa kamu yang baru saat ini. Kamu nggak mau bergantung lagi nih ya sama seseorang untuk bisa membahagiakan kamu. Dan ini kedepannya ya, ini energi kamu yang kebaca, kamu lagi kepingin ada perubahan. Oke, kita lihat lagi. Keputusan ini mungkin dibuat untuk apa ya, untuk kamu agar bisa berpikir positif sebagai jalan awal kamu ya, sudah memilih untuk keluar dari energi kemelekatan di sini ya. Mungkin selama ini yang aku bilang tadi ya, oh sering dimanja, sering disayang, mungkin sering diperhatiin ya, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba dicuekin, dan nggak cuman tiba-tiba tapi kelama-lamaan mereka ada perubahan sikap, ada perubahan karakter gitu ya. Jadi bikin kamu tuh bertanya-tanya, ada yang salah sama gue gitu ya, apa sih, apa gue ngeganggu atau gimana. Akhirnya tumbuhlah sikap ini seperti itu ya teman-teman. Kita lihat lagi, ada apa lagi ke kamu nanti ya, yang istimewa yang akan datang di kamu. Kita lihat ya teman-teman, kok agak celetot ya ngomongnya. Oke. Ada the death. Wow, kamu akan mengalami transformasi ya. Lalu ada the emperor, jauh lebih kuat dari sebelumnya ya. Dan ada four of pentacle. Cukup nggak ya ke bawah guys? I'm so sorry, aku masukin ke sini ya, agak ditutup udelnya, tapi nggak apa-apa sih. Oke, kita lihat apa lagi sih yang akan kamu dapatkan ya, apalagi yang istimewa yang akan terjadi pada kamu teman-teman dalam waktu dekat ini ya. Setelah kamu memulai membahagiakan dirimu sendiri ya, barulah kamu nantinya merasakan lebih banyak kebaikan yang akan kamu peroleh. Jadi kamu akan menuntaskan ya, akan berubah gitu ya, sesuatu yang mungkin membuat kamu dalam perjalanan ini banyak halangan ya, yang membuat kamu jadi kesusahan ke sini ke sana ya. Jadi hati kamu banyak gelisah nih ya. Pada perjalanannya nanti kamu menyadari bahwa perubahan kamu yaitu lebih menghargai, memahami ya, yang akan membantu dirimu sendiri. Seperti apa? Jadi gini, kamu di sini udah mulai berubah nih ya, the death atau transformasi, atau kamu berubah dari kamu yang baru ya. Mulai lebih sering menghargai diri sendiri di sini ya, memilih dan berusaha untuk memahami diri kamu maunya apa sih, yang terbaik itu apa buat kamu, sehingga hal ini eh, membantu kamu di sini ya, tanpa harus bergantung pada seseorang. Jadi pemikiran kamu tuh, kamu mau memahami diri kamu sendiri gitu ya dulu. Oh, aku butuhnya A, aku maunya B gitu ya. Terus gimana caranya? Ternyata kamu lebih dekat kepada, lebih mengenal dirimu sendiri ya. Orang yang kalau sudah kenal dirinya, maka dia akan menemukan banyak jalan keluar ya, akan menemukan banyak hal-hal yang menakjubkan ke depannya. Dan ini yang sedang diajarkan semesta dari hal-hal yang melalui kemelekatan. Mungkin kamu sudah dipertemukan dengan twin flamemu ya, karena mungkin dengan dipertemukannya dengan twin flamemu membuat kamu tersadar, merasa sakit sesakit-sakitnya sehingga kamu tidak bisa melepaskan energi dia. Ada kemelekatan dalam jiwamu, dalam pikiranmu ya. Pada akhirnya Tuhan bisa memasukkan cahaya ya, sedikit api kegairahan untukmu bisa bersemangat di kemudian hari ataupun di saat ini yang mungkin kamu saat ini menonton lagi lemes, lagi lesu, atau emang udah memang energik tapi emang lagi nunggu-nunggu seseorang yang lama, mungkin tidak lagi ada bereaksi apapun ke kamu ya. Ini yang terjadi. Kamu mulai berubah, kamu lebih memahami diri kamu ya,
Ini yang membuat kamu akan semakin kuat dan memahami, menghargai ya, membantu kamu em, tidak bergantung pada seseorang ya, senantiasa merasa nyaman di sini ya. Senantiasa menghargai diri sendiri, jadinya merasa nyaman menjalani kehidupan ini. Benar, ke depan nanti akan terjadi ya, mudah-mudahan kita doakan ya, Astungkare Rahayu perjalanannya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Dalam waktu dekat kamu juga kedepannya lebih tegar gitu ya, lebih tegar menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Jadi akan lebih cuek di sini sikap kamu, akan lebih masa bodoh terhadap sesuatu yang ingin menyerang kamu atau sesuatu yang bisa menyakiti kamu. Di sini kamu udah masa bodoh, nggak mau peduli ya. Kamu lebih melindungi diri kamu untuk kekuatan kamu, nggak apa ya, kayak gini loh. Kalau kamu nggak bisa melindungi diri kamu ya gimana ya? Kamu minta tolong ke siapa gitu. Jadi ya untuk kebahagiaan kamu. Jadi kamu harus lebih kuat dari yang dia pikirkan, keluargamu pikirkan, atau orang lain pikirkan tentang kamu ya. Kamu melemah, kamu kalau nggak ada dia nggak mungkin kamu bisa masuk kerja. Kamu kalau nggak ada dia nggak mungkin kamu punya gaji segitu ya. Kamu cuek aja terus ya, ngapain pusing ya, gue udah seneng ngapain ya, jangan kepikiran gitu ya. Nggak usah dipikirin orang-orang yang cemburu, orang-orang yang tidak suka sama kamu. Lama kelamaan orang-orang itu akan menderita dengan ucapannya sendiri, dan lama kelamaan malah akan jadi kawanmu. Kenapa? Karena kamu tuh cuek, energinya enak, jadinya bersih nanti ya, nggak berpikiran negatif, nggak merasakan hal-hal yang jelek di dalam hati, jadi auranya bersih dan bersinar. Oke. Lanjut, kita lihat lagi. Iya, soalnya gini ya, soalnya di sini tuh aku lihatnya masalah hidup bisa datang silih berganti kan teman-teman ya. Bisa datang yang besar, bisa datang yang kecil. Kalau kamu sering bersedih, ya kamu gak akan bisa keluar dari persoalan. Apalagi kalau kamu bergantung pada orang lain, udah pasti kamu rusak lah gitu ya. Secara pribadi kamu udah merusak dirimu sendiri gitu. Bahkan mungkin orang yang membantu kamu keseringan pun akan ngerasa kayak pengen jaga diri, pengen jaga jarak dari kamu, karena mungkin dia capek secara energi dan juga ngerasa ada kesannya ya kamu kayak lemah gitu, seperti itu ya. Dan nanti kamu bisa bangkit keluar dari persoalan ya yang rumit dalam hidup. Kekuatan ini muncul karena kamu sudah mulai memahami, menyadari ya, tanpa perlu kesulitan mencari. Mungkin kamu bisa merubah dirimu sendiri melalui batinmu, melalui kejadian yang baru saja kamu dapati ya. Nggak perlu kamu datang ke tukang tarot, apa ke tukang lintrik untuk bisa bertahan hadapi dan mengatasi masalah yang sulit seperti itu. Pada akhirnya apa ya, kayak rasa kecewa itu berkurang aja gitu, jadi tambah tegar menghadapi segala ujian yang datang. Kenapa? Karena kamu di sini punya kendali ya untuk mengatur respon kamu terhadap semua yang terjadi di lingkungan kamu gitu. Ya, jadi kamu bisa bisa memilah, memilih, dan akan tahu karakter orang yang akan membawamu ke dalam perjalanan yang baik ataukah menjatuhkan kamu. Udah punya, kamu udah bisa meresponnya ya. Kamu nggak mudah merasa gampang kecewa atas perlakuan yang diberikan dari orang lain ya, tidak sesuai dengan harapan. Ya udah, kamu tinggalin gitu, sebab kamu di sini punya kemampuan untuk fokus ya, untuk mendapatkan apa ya, untuk mendapatkan dan mewujudkan kebahagiaan sendiri gitu. Jadi kamu harus fokus di kamu, jadi cuek ya. Ini dari zodiak apa? Capricorn, Aries ya. Capricorn, Scorpio, dan Leo. Kita lihat lagi teman-teman semuanya, untuk kedepannya ada apa lagi.
Kita lihat yang istimewa dari kamu, apa nih perubahannya. Wow, cara berpikir juga berubah ya teman-teman. Oke, cara berpikir. Lalu ada, kamu bisa mengatasi lah, ini gampang ya. Woi, itu gampang. Selama kamu sudah bisa memahami dirimu sendiri, memaafkan keadaan, berdamai dengan keadaan, ya kamu akan mudah mendapatkan cinta. Ya, mudah akan mendapatkan cinta yang baru atau sesuatu yang kamu ingin itu gampang gitu. Karena kamu udah punya kepercayaan diri. Ya, kamu di sini akan termotivasi untuk menciptakan hidup yang lebih baik. Ya, kamu akan selalu bisa melihat sisi baik dan positif dari kehidupan yang kamu jalani, dan ada rasa syukur di sini ya. Ada rasa syukur yang meningkat, dan ini menjadi motivasi sendiri untuk senantiasa melakukan upaya terbaik ya, menciptakan kehidupan yang indah ke depannya. Ini yang akan kamu miliki nanti. Perasaan yang seperti ini. Kekuatan ini datangnya dari dirimu sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, kita lihat apa saja lagi yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini ya, sesuatu yang istimewa. Kamu akan selalu berpikir hal-hal yang positif ya. Kamu akan melakukan sesuai dengan pemikiran kamu ya, dalam menyebarkan energi positif. Jadi kalau kita mau bertindak, berperilaku gitu ya, berbuat sesuatu, datangnya kan dari pikiran dulu ya. Dari niat, ya niat itu di batin apa di pikiran sih? Di batin. Lalu pikiran bilang, oh nanti kalau akunya baik, pasti aku dapatnya baik. Ya dari hal-hal yang terkecil katanya. Di sini aku kasih lihat. Ini kan ada tangga ya, dari hal yang terkecil yang kamu pikirkan, yang harus diubah dulu. Dari hal-hal yang paling gampang dulu yang ingin kamu ubah dari diri kamu. Ya mungkin kamu bangunnya lebih pagi, nggak telat lagi, yang biasanya nggak sarapan jadi sarapan, atau nggak sama sekali makan pagi, terus kamu puasa aja full, karena itu juga penambah protein ya. Puasa itu bikin kamu kuat loh. Iya, dia akan melatih lambung kamu ya, atau sistem dalam tubuh kita, dan itu juga akan memicu, berdampak kepada pemikiran kita jauh akan lebih tenang, rileks, dan kita banyak kayak memang itu mujizatnya atau ajaibnya kalau orang berpuasa itu selalu kayak ada yang ngasih tahu ya di dalam batin, jangan ngomongin orang nanti batal, nanti berkurang pahalanya, jangan deket-deket dengan warung ini karena mungkin wangi banget bikin kamu tergoda. Jadi ada apa ya, ada bisikan-bisikan yang menuju ke arah hal yang baik buat kamu gitu ya. Rajin puasa juga itu bagus ya. Jadi kamu akan membiasakan dari hal yang kecil aja dulu gitu. Kalau nggak sarapan pagi ya nggak sama sekali sarapan, akhirnya puasa ya. Mungkin puasanya Senin Kamis jadi puasa Daud ya, sehari sekali, kan jadi keren tuh ya, tambah kuat kamunya. Oke. Kita lihat lagi. Hal ini nanti yang membuat kamu tambah positif ya, dan akan ada beberapa orang yang nanti di sini mendukung kamu gitu ya. Kamu akan lebih fokus pada dirimu sendiri meskipun berjalannya pelan-pelan banget, soalnya kamu di sini udah punya niat, punya pikiran mau nyelesain dari hal-hal yang kecil-kecil dulu yang bisa kamu lakukan. Jadi kamu nggak pengen langsung yang misalkan pergi naik haji atau ingin pergi atau ingin ngayah kemana-mana ya, enggak ya. Jadi hal-hal kecil yang dimulai dari rumahmu, dari dirimu, dari kamarmu dulu seperti itu, atau dari badanmu sendiri dulu kamu urusin semua. Kalau kamu udah mencintai diri kamu, badan kamu keurus oleh kamu sendiri ya, mandiri gitu, baru ya udah gede pasti nyimas bisa lah ya. Kan kadang nggak bisa loh, jangan sepelein itu. Makan kadang males kan, masak kadang males kan, bersih-bersih rumah ya enggak. Kalau udah dibiasain hal itu pasti baru bisa teman-teman. Itu kan hal-hal yang kecil, langkah-langkah kecil
saat proses fokus itu adalah kuncinya. Nah, jadi kalau nggak proses yang kecil-kecil itu dijalanin, kamu nggak akan bisa. Kata siapa Mas Bada? So tahu, iya sih emang. Tapi kalau aku merasa menjalani memang dari hal kecil dulu, kalau nggak gitu kayaknya kesulitan. Tapi mungkin berbeda orang ya, berbeda isi kepala juga beda ya, mungkin kekuatannya juga beda, nggak kayak aku ya. Tidak bisa. Kita sama ya, kita sama. Oke. Meskipun di sini kadang-kadang ingin kamu buru-buru mungkin ya di sini. Apa jadinya? Banyak kecewa yang kamu dapat di sini. Ya, terus kamu juga jadi males lagi akhirnya karena kamu udah rajin banget mungkin bangun malam, puasa, ya bersih-bersih ya dari hal-hal kecil. Akhirnya kamu kecapean, kelelahan karena kamu terlalu fokus ingin sempurna. Ya, ingin istimewa. Jadi, jadikanlah hal tersebut sebagai rutinitas yang mungkin nggak perlu kamu bebankan gitu ya. Kamu harus rileks gitu perubahannya biar kamu nggak sakit hati kalau kamu gagal. Kadang kamu di sini rajin karena kamu pengen minta sesuatu. Jadi inilah yang memicu kamu sering kecewa terus ya, sering ngedrop ya, dan kamu jadi patah semangat. Hal-hal itu tuh juga ngerusak. Jadi bebaskan pikirannya, jangan apa ya, menginginkan sesuatu gitu. Intinya ya bersyukur aja, kamu lepas dari kemelekatan dengan cara hal yang kecil-kecil dulu yang kamu jalani sebagai proses untuk fokus kamu ke depan gitu ya. Jadi jangan buru-buru, nanti malah menimbulkan kesedihan kembali pada hatimu, pada pikiranmu. Pokoknya sejak kamu berusaha pelan-pelan ya, sukses melangkah ke arah yang jauh, nanti lebih bagus dari yang pelan-pelan. Nanti kamu akan sukses, jalannya bisa enak gitu ya, tanpa harus diperintah orang, kamu tanpa sekolah, tapi kamu melalui batinmu yang mengajari untuk sabar ya. Jauhi orang itu, akan ada energi yang seperti itu loh di hati kamu. Kerasa kamu masuk ke rumah orang, pas lihat halamannya, lihat lingkungannya, udah nggak enak karena kamu biasa biasa positif, biasa bagus menjalani hidup. Jadi kamu jadi kayak pengen ngebantuin orang itu. Atau mulut kamu yang tiba-tiba nanti akan keceplosan ngomong yang nantinya akan banyak orang di sini yang mendukung kamu, ucapanmu akan didengar. Kamu karena apa? Hati dan pikiranmu udah dibersihkan di sini. Udah dibersihkan dari rasa rasa kecewa tadi, tapi nggak usah terburu-buru ya, ngejalaninnya pelan-pelan gitu. Jadi nanti kamu ke depannya akan pelan-pelan gitu. Ini yang akan datang ke kamu ya. Kamu akan menjadi istimewa dan kamu akan menjalankannya pelan-pelan. Dan nanti beberapa orang akan mendukungmu, lalu nanti akan banyak orang yang mendukung kamu dalam proses perubahan ini. Ini udah nggak bisa dibilang perubahan lagi, tapi kamu memang sudah terlihat di sini kuat ya, kuat. Kenapa? Karena kamu nggak pakai guru ternyata. Ya, kita bukan belajar bukan belajar tentang filsafat ya. Kalau itu kan harus ada gurunya ya. Ini tentang perubahan diri aja ya, untuk ke arah yang positif, untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa bergantung pada orang lain. Oke, terus di sini juga aku lihat ya, kamu akan lebih kayak banyak apa ya, merenung gitu. Jadi nggak asal dapetin apa yang kamu mau, tapi kalau kamu udah mau, tapi kamu renungin dulu, ini bagus nggak ya buat aku ke depannya gitu ya. Ini cocok nggak ya kalau aku dapetin, nanti ke depannya aku akan lebih bahagia enggak nih? Apa manfaatnya, faedahnya buat aku ke depan nih? Ya, apakah aku akan lebih kenceng nanti langsung kaya raya, atau punya jabatan, atau bisa punya pasangan yang banyak harta ya, cakep gitu ya, bodinya yang sempurna, yang seperti itu ya. Kamu merenung lagi, kamu merenung sebenarnya apa yang kamu inginkan di sini ya, apa yang kelak kamu dapatkan di sini. Kamu renungin dulu, nantinya kamu bakalan
kayak ningkatin salah satu bidang yang kamu kuasai untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan ini. Yang kemungkinan saja ya ini akan membawamu kepada yang akan menjadi takdir baikmu ke depan nanti. Jadi di situ kamu akan berjuta-juta kali bersyukur ya, mendapatkan kebaikan atas banyak merenung. Nah, merenung kan jangan merenung tentang pasangan terus ya, tapi buat diri tuh penting juga. Karena itu nomor satu, kita siapa lagi sih gitu yang bisa membuat kita bahagia kecuali diri kita sendiri. Orang lain mana tahu sih, ini kurang, itu kurang dari orang A, B, C, D, nggak ada yang bisa melengkapi kebahagiaan gitu ya. Cuman kamu yang tahu gitu. Tapi jangan terlalu arogan ya, karena ini juga akan menimbulkan kamu sakit hati dan patah hati. Oke, kita lihat pesan semestanya apa buat teman-teman semuanya. Pesan semesta buat kamu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan ini bisa tersampaikan dengan jelas ya, karena suaraku masih radang tenggorokan. Jadi agak sember. Oke, kita bacakan zodiaknya dulu ya. Tambahan tadi udah, ini ada Scorpio lagi ya. Lalu ada Libra ya, Aries dan juga ada Aquarius ya, Libra dan Gemini. Lalu ada Sagittarius. Oh, ini yang akan berubah ya zodiak ini. Oh iya teman-teman, kita kan sekarang sudah belum berakhir ya, masih Mercury retrograde ya, dan Leo season. Berarti kalau Leo season tuh kan nggak boleh terburu-buru ya, jadi harus pelan-pelan ngejalaninya biar kamu nggak kelelahan pikiran, kelelahan batin. Jadi kamu tidurnya bisa enak, bisa nyenyak ya, santai gitu, ngejalaninya santai dan ikhlas ya. Itu Leo season tuh mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, walaupun kita punya semangat, punya keinginan yang ingin dicapai, punya gairah yang besar, tapi sebaiknya kita gunakan energi yang bermanfaat dengan cara tidak terburu-buru biar tidak mubazir energinya. Terus nanti September awal 2024 ini sampai Januari 2025 kita akan masuk ke Uranus retrograde. Dimana di sini yang diuntungkan atau ada perubahan teman-teman ya, kepada semua zodiak itu akan mengalami perubahan, terutama sekali ini kan pemiliknya adalah si Aquarius ya, pasti akan ada banyak perubahan yang terjadi ya. Terus juga mengenai banyaknya demo-demo yang sekarang kita lihat teman-teman ya, ini kan adalah perubahan dari ini ya, ada Leo season juga. Mungkin ini adalah keinginan orang-orang itu ingin segera mendapatkan apa yang diinginkan oleh Indonesia. Jadinya banyak yang keluar yang tidak sesuai dengan mungkin keinginan batinnya ya, bukannya demo mendapatkan hasil yang terbaik, justru malah ada korban, ada kehancuran sana sini ya, ada yang mungkin bakar ban atau mungkin menghancurkan tempat-tempat usaha orang, jadi kan merugikan ya. Terus juga ini ada Aquarius ya, yang hati-hati buat Aquarius, tim air sign ya, Aquarius, Gemini dan Libra. Jaga ucapan, jaga perkataanmu, kalian geng air ya, geng udara gitu maksud aku, air sign. Jangan menyakiti orang. Kalau kamu memang nggak suka ngomongnya pelan-pelan, jangan terlalu ceplas-ceplos apa adanya, bener-bener kalau kamu tuh jujur ya oke lah. Kalian ini adalah orang-orang yang apa adanya, tanpa dibohong-bohongin lagi, tanpa ada yang membual untuk orang bahagia. Tapi orang akan sakit hati, akan kecewa tuh. Seperti demo itu, siapa pemimpinnya? Apakah dia berjodiak air sign? Nanti pemimpin kita yang baru kan air sign ya. Nah, ketemu dengan lawannya juga kan tuh air sign. Siapa sih lawannya? Udah aku nggak berani deh. Yang ibu itu loh ya, lihat ya zodiak dia dengan zodiak yang bapak sekarang. Makanya bapak sekarang lagi memendam, padahal hatinya udah perih banget itu ya, udah nggak kuat, ingin mengeluarkan tsunami besarnya, mega terusnya, cuman ditahan dengan doa-doanya ya. Oke, kita lihat pesannya apa.
Di sini ada awal yang baru akan datang. Bener kan? Awal yang baru buat teman-teman akan datang. Di sini juga tunjukkan pada dunia siapa kamu. Lalu di sini ada harapan, ya, harapanmu yang apa ya? Eh, harus harapanmu itu harus apa ya, sesuai dengan pilihanmu, tapi pilihanmu itu harus kuat gitu. Jangan nanti terkecoh lagi sama yang ada di depan matamu. Misalkan di situ ada banyak pilihan. Terus kamu udah ambil satu misalkan. Ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Akhirnya kamu nggak bisa ngejalanin semua, harus satu yang difokuskan, ya, harus satu yang ditingkatkan, yang salah satu bidang yang kamu kuasai agar kamu mungkin mendapatkan jalan hidup bahagianya dari situ gitu. Harus ada satu yang kamu fokusin ya teman-teman ya. Oke, satu lagi ya, satu lagi di sini ada masa lalu ya. Jangan jadikan masa lalu itu untuk apa ya, kayak bermalas-malasan, mendatangkan kesedihan, kamu tidak move on ya. Semua masa lalu yaitu adalah sesuatu yang harus diselesaikan di diri kamu. Jadi jangan kamu ungkit-ungkit lagi karena itu akan merusak kepribadianmu, merusak hatimu. Oke teman-teman, ini kesimpulan dari pesan semestanya adalah pikirkan tentang gambaran yang lebih besar dan tanyakan pada dirimu sendiri. Ya, pertanyaan-pertanyaannya simpel seperti apa, kapan kamu merasa paling bahagia, kapan kamu merasa yang terbaik, atau kapan kamu merasa yang terburuk. Seperti di sini tadi ya, masa lalu itu mungkin terburuk, jangan diulangin lagi. Jika kamu bingung, tidak tahu harus mulai dari mana, renungkanlah ya, renungkanlah apa yang sudah kamu lakukan. Baik dengan hubunganmu di masa lalu, hubunganmu dengan siapapun itu, yang kemarin-kemarin dengan orang tua, dengan saudara ya, atau dengan kekasih atau pasangan kamu ya. Terus renungi nih karir yang sekarang gimana ya, bagus enggak, ada kemajuan enggak, seperti apa. Terus kamu pikirin juga kesehatanmu sekarang seperti apa, secara umum dilihat kesehatannya, karena kesehatan itu adalah harta yang paling nomor satu. Bukan harta yang nomor satu, tapi kesehatan. Kalau nggak ada kesehatan, kita nggak akan bisa mencari harta gitu. Aduh, tergantung sih bagaimana pemikiran kamu ya. Kalau aku sih memilih sehat dulu gitu ya. Sehat dulu nomor satu. Dan pikirkan apa salah satu bidang yang bisa kamu kuasai. Semoga dengan satu bidang itu yang kamu kuasai mengantarkan kamu kepada takdir suksesmu, takdir kayamu, takdir bahagiamu ya. Bukan hanya bisa membahagiakan kamu sendiri, tetapi kamu bisa kepada keluarga kamu atau orang yang kamu cintai ya. Itu juga petunjuk jalanmu menuju perubahan atau menuju kehidupan yang bahagia. Lalu ini kan ada new start nih, bisa jadi berhubungan dengan ini juga ya, apa nih, As of Sword ya. Perubahan ya, perubahan dimulai dari diri sendiri dulu, seperti rajin mungkin berolahraga seminggu sekali. Seminggu sekali sih, aduh, ya pokoknya sebisa mungkin tapi rutin gitu loh ya. Jangan 1 bulan sekali kan kejauhan, lah seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah ya, karena kalau setiap hari mungkin nggak bisa juga. Terus mulai makan makanan yang sehat ya, mulai tidurnya teratur, juga mulai rajin ibadah. Mungkin ada yang apa ya, berlari ke membaca, itu juga banyak. Mungkin baca-bacaan sejarah ya Nusantara itu juga bisa membuat kamu berubah. Serius, beneran deh kalau suka sejarah. Beneran beneran. Nah, dari sini nih kamu nanti ya akan ketarik energi positifnya, dan akan ketagihan gitu untuk berbuat baik untuk dirimu sendiri, karena hasilnya akan kamu dapatkan tidak lama dari kamu sudah menjalankannya ya, sekurang-kurangnya 1 bulan lah ya, selama 40 hari biasanya ya,
atau 30 hari. Biasanya tuh akan ada perubahan yang bagus di diri kitanya sendiri. Oke, kamu akan lebih positif. Dan satu lagi, kan ini ada 4, satu lagi, kamu sudah memiliki tujuan yang spesifik di sini, oke? Sudah memiliki tujuan yang spesifik, ya. Mau kemana arahnya ada dalam pikiran kamu. Ntar kamu kayak bisa tahu lah ya, bisa ngerti dirimu sendiri gitu. Mulai merawat diri, gitu kan. Terus mulai merawat kamarmu atau orang yang di sekitarmu, dan juga kamu akan lebih perhatian kepada lingkungan dan alam semesta. Ya, tiba-tiba itu akan muncul gitu kalau kamu sudah bisa dirimu berubah. Tapi sebagian dari teman-teman di sini aku yakin banget semuanya bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang kuat, orang-orang yang mungkin sudah awakening ya, orang-orang yang sudah bisa menahan emosinya dan juga orang-orang yang bisa menghargai satu sama lain. Kalau ada kekurangan ditutupin, bukan dibuka, karena aib itu gimana bisa apa ya namanya tuh, terlindungi kalau kita sendiri mulutnya bocor, tangannya usil ya. Makanya kita sesama saudara harus saling menjaga, terutama jika ada seseorang yang mungkin kurang pengetahuannya atau tipis ilmunya ya. Kita sebaik-baiknya manusia yang mengerti, misalkan teman-teman lebih paham, lebih ngerti, ya menjaga atau apa ya, memberikan saran yang membangun, karena semua orang itu kan butuh proses dan belajar, mungkin cara belajarnya beda ya. Jadi teman-teman harus support terus siapapun yang ada di samping teman-teman, orang terdekat atau keluarga atau orang tercinta. Oke. Pembacaan kartu ini teman-teman ya, kedengarannya sederhana tetapi wow ya, bikin kamu kaget ya, pokoknya bikin kamu kaget kalau kamu udah bisa berubah gitu, atau mungkin sekarang kamu lagi ngejalanin. Semoga sukses ya teman-teman, kedepannya nanti kita lihat untuk inisial dari pembacaan ini, siapa tahu ada nama atau inisial kamu, ada inisial dari nama kamu. Aku sukanya kebalik-balik ya. Bentar teman-temanku, semoga bisa terlihat ya. ZU, ada S, I, F, K, R, J, A, E, aduh mana ya, N, P, W, Y, T. Oke. Teman-teman semuanya, energi kartu ini bisa berubah-ubah, dan ini sekali lagi general reading, bukan pembacaan yang bersifatnya ramalan hidup ya. Ini hanya fun reading, ketentuan yang bukan ketentuan yang benar-benar terjadi pada diri teman-teman saat ini atau ke depan nanti ya. Terima kasih banyak, semoga sukses. Thank you ya udah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa di like, dan kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe. See you teman-teman semuanya, bye bye.